Tes tes. Tes tes.
Tes, 1, 2, tes. 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 1, 2, tes. Tes. Ya, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang sudah hadir hari ini, malam ini, Rabu 21 Juni bulan 6 2023. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti secara online, kami ucapkan selamat berbakti, dan biarlah kita beribadah dengan tulus dan segenap hati, supaya kita merasakan kuasa ibadah itu menolong semua kehidupan kita, persoalan kita. Kita makin berdiri. Yesus kekuatan.
Juru Selamat semua manusia, yang mengasihi kami dan mencari kami, serta berkorban bagi kami, sehingga kami telah diselamatkan dengan sempurna. Tidak ada lagi yang perlu kami ragukan, kami khawatirkan, sebab hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kalaupun ada masalah persoalan hidup, semua bisa kami bawa padamu. Ketika kami beribadah padamu, kuasa ibadah itu bisa menyelesaikan semua persoalan pergumulan kami, Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, Yesus sebagai Imam Besar Agung yang melayani kami dalam baiknya. Biarlah kami merasakan jamahan uluran tangan-Mu, Tuhan, yang memberikan kepada kami sukacita, kedamaian, ketenangan di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian. Namun di dalam Engkau kami pasti ditolong oleh Tuhan, pasti kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami, semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, imam-imam, semua juga yang ikut dalam beribadah pada malam ini. Hentarkan yang masih bergegas. Kami usir kuasa setan dalam satu nama, di dalam nama Yesus. Darah Yesus memberi kepada kami sukacita, kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan. Allah yang kita sembah. Lebih dari itu. Oleh kuasa
sebab memang kita sudah menang. Ya, janji Tuhan adalah kemenangan dalam tiap perjuangan pergumulan. Mana-mana Tuhan menang. Kita bangkit, nyanyian terakhir kita nyanyikan. Ya, kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian jejak mengukur. Jalan-jalanku Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanda, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanda, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku Terima kasih Tuhan, biarlah
firman-Mu bisa sebentar menerangi, memberikan petunjuk dan juga pertolongan dan kemenangan, serta memberi kepada kami kekuatan baru dalam hidup ini, sehingga kami tetap kuat dan menang dalam tiap perjuangan pergumulan kami, Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan. Tiba waktunya kita membuka kitab kita dari kitab Wahyu. Kita Bible study atau belajar Alkitab, kitab Wahyu. Sekarang memasuki Wahyu 16, dan kita sekarang pada Wahyu 16 ayat 1 dan 2, yaitu temanya adalah Wahyu 16 ayat 1 dan 2. Cawan yang pertama ditumpahkan ke atas bumi, dan terjadilah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patung. Ya, jadi temanya adalah cawan yang pertama ditumpahkan ke atas bumi, dan terjadilah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Ya, tanda dari binatang, tandanya apa? 666. Ya, jadi dan yang menyembah patung. Ya, jadi diberikan cawan. Ya, cawan diberikan, ya, kepada mereka yang menyembah binatang dan menerima tanda. Ya, boleh dibaca, silakan. Wahyu 16 ayat yang pertama, ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ya, jadi 7 malaikat dengan 7 cawan bokor murka Allah, 1 malaikat 1 cawan. Ini malaikat pertama, cawan pertama ditumpahkan. Terus, maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya, coba baca pelan-pelan sekali. Ayat yang kedua, maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya, jadi bagi orang yang sudah menerima tanda, masih ingat tandanya apa? 6. Jadi harus tiga-tiganya ya, 6. Ya, jadi bagi mereka sudah menerima tanda di mana dibikin? Di dahi dan di tangan. Dahi itu pikiran, tangan itu perbuatan. Ya, sudah menerima cap 6. Ya, berapa namanya? 3. Ya. 6 pertama tadi. 6 pertama. Apa?
Anak pertama yang dikuasai apa itu? Politik, pemerintahan. Yang kedua, ekonomi, soal sembako. Yang ketiga, agama. Pertama tadi apa? Dikuasai? Politik, terus ekonomi dan agama. Jadi satu pemerintahan, satu ekonomi, satu agama. Pemerintahan antikris, agama antikris, ya, ekonomi antikris. Dan bagi mereka yang menerima tanda 666 ini, ditumpahkanlah cawan yang pertama. Lalu mereka yang sudah menerima cap itu, ya, maka pada mereka tadi, ya, mereka mengalami bisul. Apalagi itu? Bisul yang jahat. Ya. Ya. Bisul yang jahat dan yang berbahaya. Bisul yang jahat dan berbahaya. Bahaya itu apa? Yang sakit, menderita, dan tidak bisa diobati. Tidak bisa diobati. Jadi bisulan terus nggak sembuh, karena menerima cap 666. Ya, itulah metrainya setan. Metrainya apa? Setan. Ya, Allah juga punya metrai, Roh Kudus. Roh Kudus itulah metrai Allah, tanda kita milik Tuhan. Jadi kita dimetraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda kepemilikan, ya, bahwa kita ini milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Jadi setan itu roh jahat. Makanya tidak kelihatan. Setan nggak bisa dilihat. Namanya juga roh jahat di udara. Jadi nggak bisa dilihat, tapi kuasanya ada. Ya, masuk ke pikiran, masuk ke dalam hati orang. Masih ingat orang dirasuk setan sampai berapa? 2.000 setan masuk kepada seseorang, sehingga dia menjadi kuat. Tapi ya, maksudnya setan itu begitu kuat, ya, mempengaruhi orang, dan orang yang tidak berdaya, ya, tidak berdaya. Tapi Tuhan memang baik. Tuhan itu datang untuk memberikan kelepasan. Amin. Datang untuk melepaskan manusia dari ikatan kuasa setan, supaya nanti menjadi milik Tuhan. Milik Tuhan. Ya, jadi Tuhan juga punya metrai. Metrainya adalah Roh Kudus. Apa metrainya Allah? Roh Kudus. Itu sebabnya setiap kita harus punya metrai Roh Kudus sebagai tanda kepemilikan Allah, supaya setan antikris tidak bisa memberi stempel kepada kita.
Karena kita sudah punya meterai. Meterai kita apa tadi? Roh Kudus. Ya, meterainya setan apa? 6. Harus mengerti. Ya, jadi hanya 2 bagian manusia nanti, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus dan yang dimeteraikan oleh setan. Setan. Jadi bagi mereka yang sudah menerima ya, meterai dari setan ini, ya, mereka tidak berdaya. Ya, itu sebabnya jauh-jauh hari ya Allah sudah memperingatkan manusia supaya jangan menyembah kepada patung. Jangan menyembah kepada patung. Baik yang menyerupai yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, dan yang di bawah. Yang menyerupai di langit di atas menyerupai Tuhan, menyerupai yang ada di bumi menyerupai manusia, menyerupai yang ada di bawah bumi itu menyerupai setan. Tidak boleh kita membuat, ya, tidak boleh membuat patung untuk disembah. Apalagi patungnya menarik, bagus, dari emas, bisa disembah. Dan memang sekarang ini nampaknya patung-patung itu mati. Patung mati. Tapi satu kali patung itu bisa hidup. Bisa apa? Bergerak, bertindak seperti manusia. Bisa bicara, bisa berjalan, ya, seperti kita ini. Ya. Sedang patungnya mati disembah, apalagi bisa berbicara, bertindak seperti manusia. Tapi semua untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Rohnya sekarang roh di udara, roh jahat. Tapi nanti roh itu masuk kepada patung, sehingga patung itu bisa bertindak, berbicara seperti manusia. Makin tersesat lagi manusia, makin tersesat. Makanya diperingatkan jangan menyembah patung. Boleh sedikit mengenai itu dalam kitab Keluaran. Coba ya, Keluaran pasal yang ke-20. Ya, boleh ayatnya yang pertama, boleh mulai. Keluaran 20 ayat yang pertama ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, jadi Tuhan mengatakan, Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari perbudakan selama 400 tahun. Dibawa dari perbudakan, dilepaskan oleh Tuhan. Terus, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada Allah. Berarti hanya satu Allah. Amin. Hanya satu Allah. Itulah Allah yang menjadikan langit
dan bumi dengan segala isi. Allah pencipta, Allah yang maha kuasa. Terus perhatikan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. ya, jangan membuat patung yang menyerupai di langit di atas, baik menyerupai Tuhan, terus atau yang ada di bawah bumi. ya, atau yang ada di bawah bumi seperti manusia atau binatang, tidak boleh. Terus Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. ya, di dalam air di bawah bumi, mau seperti ikan, nah, ya, mau seperti apa saja, ya, mau seperti apa namanya itu, ya, mau seperti singa, mau seperti ular, ya, tidak boleh dibuat untuk disembah. Nah, sebaiknya jangan adalah, walaupun hanya barang seni. Kalau hanya barang, kenapa? Sebab nanti orang bisa tertarik, ya, tertarik, bisa anaknya, bisa keluarganya, akhirnya menyembah. Makanya hanya diberi sesajen, dikasih makan, ya, dikasih. Ya, saya dulu melayani di Pontianak tahun 86, ya. 83 tamat sekolah Alkitab, 84 ya, 84. Ya, ini maaf aja, itu memang mayoritas orang Tionghoa di kota itu. Ya, masih banyak yang belum kenal Tuhan. Ya, jadi banyak rumah situ ada altarnya, ada apa namanya itu kan, baru ada makanan gitu. Ya. Nah, tahu sekarang saya sudah tidak tahu beritanya, tetapi ya mayoritasnya begitu. Ya, belum mengenal Yesus. Ya, belum mengenal Yesus. Nah, kalau kita sudah mengenal, ya, malah dulu teman saya satu sekolah dulu dengan saya, merantau ke Pulau Jawa, mau sekolah mau kuliah, masih bawa benang merah, kain warna merah, dibungkus-bungkus dari dukungan dari bapaknya dikasih. Ini apa namanya itu? Ini modal hidup mana? Ya, tapi waktu saya bawa kebaktian dia di Jalan Jakarta waktu itu, wah, dia kena firman, akhirnya itu jimat-jimat itu di apa sama dia, ya dikasih ke saya, kami buang itu, ya, jimat dibuang. Bayangkan kain merah dikasih serbuk apa itu, lupa saya serbuk. Itu pertahanan dia, modal hidupnya merantau dengan bungkusan kain, itu modal hidup. Ya. Percaya kepada kain merah. Padahal kalau dibakar habis. Kalah sama api. Kalah sama apa? Ya, jadi jangan ada jimat. Ya, jimat. Ya, cukuplah Tuhan. Ya. Cukup apa? Tuhan. Nah, itu Tuhan itu sudah melebihi semua, melebihi segala-galanya. Ya. Nah, itu memang janjinya Tuhan, penyertaan. Jadi tidak perlu kita takut, walaupun kita sendiri mau di jalan di lorong kah, mau berjalan berdua kah, di tengah kegelapan, tidak perlu takut. Makanya dalam Alkitab itu banyak kata jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, ratusan kali jangan takut.
Karena sifat manusia itu penakut. Apalagi habis duit. Habis duit, habis modal, mulai takut makan apa? Gak perlu takut. Berjalan sendiri gak perlu takut. Tidur sendiri pun tidak perlu takut. Gak perlu takut. Karena Tuhan utus malaikat menjaga kita. Malaikat Tuhan berkemah sekitar orang-orang yang takut pada Tuhan. Orang-orang yang percaya pada Tuhan. Jadi bukan takut sama setan, tapi takut kepada Tuhan. Takut berbuat dosa. Takut berbuat jahat. Jadi jangan takut. Mau sendirikah, mau berduakah, ya, yakinkan saudara bahwa Tuhan menjaga kita 24 jam. Amin. Dia jaga kita 24 jam. Betul dia jaga. Dan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Coba cari itu. Penjagamu tidak terlelap, tidak tertidur. Memang itu Tuhan gak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Penjaga. Ya, supaya kita ada rasa damai, rasa tenang. Di semua tempat, di semua musim kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena kita sudah ada dalam diri kita meterainya Allah. Amin. Apa tadi meterai Allah? Roh Kudus itu meterai. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Udah ketemu? Coba kasih tahu. Ya. Ya, dikasih tahu udah. Ya. Mazmur 121 ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Iya. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kaki ini pendirian. Jangan goyah berdiri teguh. Jangan goyah. Amin. Jangan apa? Goyah. Terus penjagamu. Sesungguhnya Ya, tidak. Ya, teruskan. Terus. Ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak terlelap. Apa terlelap? Arti terlelap? Kalau terlelap apa artinya? Apa? Apa? Terlelap apa ya? Puas. Apa? Pulas. Tidur pulas ya. Tidur pulas. Ya. Jadi sesungguhnya ya Allah Israel, Allahnya kita tidak terlelap, tidak tidur. Apa tadi? Pulas dan tidak apa ini? Tidak tertidur pulas dan tidak tertidur. Tidak tertidur. Tidak tertidur pulas ya. Kalau kita ya pasti tidurlah. Ya, makanya dibuat 12 jam siang, 12 jam malam. Bagaimana kalau terus nggak ada malam? Kira-kira bagaimana? Saja siang. Gimana kira-kira? Nggak ada malam. Nggak tahu kapan istirahatnya, iya kan? Tidak tahu kapan istirahat. Makanya dibikin malam, waktu istirahat, tidur. Ya, makanya tidur harus cukup, jangan ada film, ada panggung, nontonnya terus akhirnya kurang tidur. Kalau saya mau acara apapun paling berita, mau film apa nggak tertarik lagi. Ya, mau film cinta, mau film perang, mau
Kecuali fakta ya. Kalau faktual itu yang nyata boleh. Tapi kalau dongeng ya sendewara, ya, udah nggak mau saya. Ya. Ini masih suka nonton ya? Nah, suka. Saya mah udah. Ya, lebih baik tidurlah udah. Ya. Sinetronnya. Ada orang, benih tertarik sama sinetron. Kalau saya sudah, ada orang namanya itu mas sendewara. Ya. Mau biar bagaimana, nggak akan tertarik saya sama film-film. Ya. Mau siapapun artisnya, nggak tertarik. Lebih baik tidur kalau nggak baca Alkitab lah, ya kan? Tambah iman, ya kan? Jangan dihabiskan waktu itu untuk nonton. Akhirnya kurang tidur, kurang berdoa. Jangan-jangan Alkitab nggak dibaca lagi. Mau baca langsung berdoa pun tidur di bawah kaki Tuhan. Belajarlah berdoa paling sedikit 1 jam dalam supaya jangan masuk dalam pencoba. Siapa sih pencoba? Iblis. Kalau kita kurang berdoa, iblis masuk mulai mencoba menggoda kita. Tergoda. Masuk dalam pencoba. Ya, hindarilah. Ya. Jangan banyak nonton, boleh nonton kalau yang nggak perlu, yang berguna tidak boleh. Ya, tapi kalau sinetron saya udah nggak mau lagi. Kalau dulu ya waktu belum ngerti firman, ya layar lebar dulu, layar apa? Lebar. Belum punya TV kan, zaman dulu tahun 60 nggak ada TV. Wah. Tahun 70 itu yang punya TV malah nggak ada, paling di kota lah itu distrik pun nggak ada, boro-boro punya TV. Kalau TV ada harus ada listrik. Nah, sekarang masih sudah hampir semua ada listrik. Waktu pulang saya bulan berapa? Tahun kemarin pulang. Bulan 6 ya, tahun kemarin. Sampai ke desa-desa sudah ada listrik. Sampai ke desa-desa ada listrik. Saya dapat sebulan, waduh, air terjun udah pembangkit listrik. Jadi kalau sudah ada listrik biasanya sudah bisa ada kulkas, ya kan? Sudah bisa punya HP, ya kan? Kalau nggak ada listrik bagaimana punya HP itu? Karena HP harus ada dicas dulu kan? Sekarang sudah sampai ke kampung-kampung. Itu masa pemerintahnya Pak Jokowi ini memang luar biasa. Desa-desa diperhatikan, jalan raya, penerangan diperhatikan. Ya, kita bersyukurlah punya presiden seperti Pak Jokowi ya, membangun sampai ke desa, jalan-jalan pun dibangun. Nah, sudah ya. Yesaya 43 ya. Ayat 7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Iya, jadi Tuhan ciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Terus yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan, membentuk dan sampai jadi. Sampai jadi langit dan bumi, sampai jadi manusia, semua diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan.
untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Ya. Kalau orang sudah ambil waktu untuk menyembah pada Tuhan, itu kita berarti mengaku diri kita ini adalah debu dan tanah. Debu dan tanah. Dan memang manusia berasal dari debu dan tanah. Ya, kita menyembah di bawah kaki Tuhan. Hampir semua tokoh-tokoh Alkitab, ya, tanpa terkecuali, kalau berdoa mereka itu sujud mukanya ke tanah sampai ke tanah. Ada orang berdoa karena punya kumisnya diputar-putar. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa sambil putar-putar apa? Haleluya. Nah, semua tokoh, mau Musa kah, mau Joshua kah, dia sujud menyembah. Menaruh mukanya ke mana? Ke tanah. Ya, di lantai itu dia taruh mukanya serendah-rendah. Berdoa kepada Tuhan. Dia sujud menyembah. Ya, di bawah kaki Tuhan. Dan kalau orang sudah belajar merendahkan diri, ya, nanti Tuhan akan meninggikan. Tadi Wahyu 22 ayat 9 udah baca. Ya. Ya, Wahyu 22 ayat 9. Perhatikan. Wahyu 22 ayat yang ke-9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Ya, jadi ini Yohanes di Pulau Patmos. Ya, dia berkata kepada Yohanes, jangan sembah aku. Ya, perhatikan. Para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Terus lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan. Ya, sampai di sana. Jadi sembahlah. Pengertian Allah itu adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi mencipta langit dan bumi dengan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kekuatan Allah. Kekuatan Allah dalam mencipta. Dan dia mencipta itu dengan berfirman. Allah menciptakan dengan apa? Berfirman. Jadilah terang, langsung terang jadi. Jadilah benda-benda penerang. Jadi matahari, bulan, bintang, semua dia ciptakan dengan berfirman. Dengan berfirman. Itu firman itu luar biasa dahsyat. Makanya firman ini kita dengar sekarang. Supaya kita punya firman pencipta. Kita memiliki firman pencipta, disimpan dalam hati. Ya. Jadi firman itu harus diarsip, seperti surat-surat berharga. Apa biasanya surat berharga? Surat berharga biasanya apa? Akte lahir, akte kawin, apa lagi? Sertifikat rumah, ya, STNK, BPKB, apa lagi? Surat berharga. Dokumen-dokumen
ke imigrasi ya kan begitu. Surat jual beli barang-barang berharga. Diarsip itu. Diarsip. Begitu juga firman Tuhan harus diarsip. Disimpan sebagai surat-surat berharga. Kita simpan di hati kita. Satu kali butuh dia keluar. Kita keluar. Katakanlah mau sekolah. Nanti butuh apa? Akte lahir. Jangan nanti sudah mau sekolah belum punya akte. Akte lahir. Ya kan? Jadi punya akte itu namanya surat-surat berharga. Jadi begitu juga firman Tuhan. Disimpan sebagai surat-surat berharga. Disimpan dalam hati kita. Jadi hati kita adalah arsip tempat atau arsipnya firman Tuhan. Kalau umpamanya sekarang orang nyimpan arsip surat-surat berharga, surat tanah, surat motor, surat nikah, surat jual beli, ya itu biasanya ditaruh di lemari khusus. Biasanya difotokopi dulu. Kalaupun nanti tercecer ada barang bukti. Biasanya dititipkan ke adiknya, ke kakaknya, ya. Kalau nanti umpamanya terjadi apa-apa masih ada fotokopi. Surat-surat berharga disimpan begitu. Takut hilang. Begitulah kita terhadap firman Tuhan. Setiap firman Tuhan kita arsip, kita simpan di hati kita sebagai surat-surat berharga. Satu kali kita butuh, nanti firman itu akan muncul untuk menolong kita. Amin. Katakanlah kita ini tidak punya uang. Pernah tidak punya uang? Tidak punya uang, tidak punya beras, tidak punya apa-apa nol. Sedangkan orang perlu makan, perlu minum. Ya, bagaimana? Nah, firman yang kita dengar itulah yang muncul. Jangan khawatir mengenai hidup. Amin. Coba cari. Jangan khawatir mengenai hidup. Mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Karena kita memang butuh makan, minum, pakaian. Seperti sekarang ini berpakaian semua, iya kan? Berpakaian. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, udah, ketemu, kasih tahu. Ya, cepat dikasih tahu ya. Matius pasal yang ke-6. Ini ayat favorit ya. Dan ini diucapkan oleh Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-25. Ya. Hal kekhawatiran. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Makan, minum, terus. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Ya. Akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, makan, minum, pakai. Terus termasuk sepatu sandal gitu ya. Nah, pakaian. Terus. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terus. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Jadi siapa yang memberikan burung-burung di udara makan? Tuhan, Bapa kita di sorga. Tidak punya lumbung, tidak punya apa lagi tadi? Tidak menanam, tidak menabur. Pokoknya bangun pagi makan, bangun pagi makan.
Gak perlu khawatir buruk itu. Pokoknya aku keluar nanti pasti makan. Hari ini pasti makan. Selagi hidup sudah Tuhan siapkan. Amin. Pastilah. Ya, jadi kalau burung dipelihara, terlebih lagi kita. Jangan-jangan uangnya sudah menipis atau masih tebal. Gak kuat, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ya, terus perhatikan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, karena khawatir lalu tambah umurnya enggak. Khawatir itu bukan menambah umur, membuat saudara sakit, tidak bisa tidur, kurang tidur bisa jadi sakit. Jadi jangan khawatir. Saya khawatir mengenai apapun, serahkanlah kepada Dia. Pasti Dia menolong, memelihara, mencukupi. Ya, terus perhatikan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Ya, bunga lili, bunga bakung di ladang, di padang, ini bunga mungkin yang terindah. Ya, terus Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bayangkan, Salomo itu raja paling berhikmat, paling kaya, tidak bisa menandingi bunga bakung. Mana lebih bagus, pakaian Salomo atau bunga bakung? Bunga bakung. Padahal tidak meminta, tidak bekerja, tahu-tahu aja sudah bagus begitu. Indah sekali. Ya, kamu jauh lebih daripada bunga bakung. Amin. Tuhan dandani, pasti Tuhan dandani kita melebihi bunga bakung. Terus, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Ya, jangan tanya apa yang kami makan. Terus, apakah yang akan kami minum? Apa yang kami minum? Terus, apakah yang akan kami pakai? Apa yang akan kami pakai? Makan, minum, pakai. Terus, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. ya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, kita, Tuhan tahu membutuhkan makanan, minum, pakaian. Tahu nggak kira-kira Tuhan? Tahu. Lalu bagaimana rumusnya? Terus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Apa itu kebenaran? Firman. Kerajaan Allah bukan soal makan, minum, pakaian, tapi damai, sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Enak kalau ada damai, ada sukacita, tiap hari bersukacita dulu, tidak sedih. Orang sedih nanti akhirnya dia nggak bisa berbahagia, cepat tua, cepat sakit, cepat mati. Kenapa kita berbahagia? Satu kali kan murid-murid kan diutus oleh Tuhan memberitakan Injil. Usirlah setan-setan, tahirkan orang kusta. Mereka pergi memberitakan Injil. Pulang mereka bawa kabar. Kata mereka, juga setan-setan tunduk kepada kami. Memang begitu. Jadi jangan takut. Pasti setan tunduk kepada kita. Amin. Setan apa? Marah-marahkah setan? Marah-marah ini. Setan takut, setan gelisah apa namanya? Ya. Tunduk kepada kita. Ya. Tapi
jangan kamu bersukacita karena setan tunduk kepada kamu. Bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Saya kira nama kita sudah ditulis dalam kitab kehidupan, sudah pasti. Amin. Makanya kita datang beribadah. Ya. Coba itu yang terakhir. Jangan bersukacita karena setan tunduk, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Bersukacita karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau sudah tertulis nama dalam kitab kehidupan, berarti sudah sah warga kerajaan sorga. Ya, udah ketemu? Ya. Bersukacita karena namamu tulis dalam kitab kehidupan. Dan karena setan tunduk, ya. 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 Ya, bisa dibaca, siapa sudah dapat. Perhatikan. Lukas 10. Boleh ayat di atasnya dulu. Ayat di atas. Ya, perhatikan. Lukas 10 ayat yang ke-19. Perhatikan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. Ya, menginjak ular, termasuk ular naga, ya, ular apapun. Terus Dan kalajengking, terus dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi musuh mau datang menyerang bisa ditahan, tidak sampai kepada kita. Bisa nggak? Menahan apa? Kekuatan musuh pasti ada, tapi tertahan, tidak sampai kepada kita. Ya, terus perhatikan. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Kalau diganti, sehingga tidak ada yang membahayakan aku. Coba bilang dulu, sehingga aku. Sekali lagi. Ya. Amin. Jadi tidak ada yang membahayakan kita. Amin. Amin. Tidak ada apa? Yang membahayakan. Kalau tidak ada yang membahayakan, itu membuat kita aman, tenang. Mau malam, mau siang, mau berjalan sendiri, mau naik motor, naik apa, tidak ada yang membahayakan kita. Amin. Pegang janji. Ini membuat kita rasa aman. Seperti apa rasa aman? Masih ingat? Singa muda. Singa. Boleh terakhirlah itu ya. Amsal 28 ayat 1. Amsal berapa? 28 ayat 1. Rasa aman. Di semua tempat, di semua musim, aman. Nah, kalau Allah berfirman semua jadi, kalau Dia memberi perintah semua ada. Jadi dan ada. Ya, perhatikan. Amsal 28 ayat yang pertama, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Ya, tidak dikejar pun orang berdosa, orang fasik dia, orang jahat dia lari. Apalagi dikejar polisi. Wah. Lari dia, nyumput dia. Terus, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang benar merasa aman seperti singa. Oh, singa itu paling aman dia. Nggak ada berani mengusik dia kan? Apapun malah dijauhi, takut nanti ditangkap. Namanya singa. Ya, mau kuda nil, mau harimau takut. Makanya disebut singa itu raja hutan. Raja hutan. Ya, singa itu paling hebat, paling kuat. Tidak ada yang ditakuti.
Karena tidak ada yang ditakuti, maka dia aman. Berbaring aman, berjalan aman, dimanapun dia rasa aman. Itulah kita. Amin. Rasa aman. Jadi kalau perempuan singa apa itu? Kalau laki-laki singa jantan. Jadi ini ada singa betina, ada singa jantan. Aman. Mari kita datang pada Elsa desa, tak usah takut. Elsa desa. Ya, nanti pengen macam sedih bisa tahu. Ya, kita berdoa sebentar. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus yang menjadi kebutuhan kami, supaya firman-Mu menjadi darah dan daging bagi kami, sehingga firman itu menjadi permanen, menjadi menyatu dengan kami. Dengan ini kami akan banyak mengalami pertolongan, keubahan. Firman yang memberi mujizat sesuai dengan kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dan terima perjamuan kudus, itulah tubuh dan darah. Mari kita nyanyikan. Tak usah. Ku bimbang
Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari kita mohon ampun atas segala dosa. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Kita angkat kedua tangan kita. Kita menyembah Dia, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Buat firman Tuhan yang kita dengar, sabda Allah, dan korban yang sudah menyelamatkan kita. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Betapa Allah sempurna mengasihi kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau menjaga, memelihara kami, sehingga kami ada rasa aman, rasa tenang, seperti singa muda di semua tempat dimanapun kami berada. Waktu kami berjalan keluar rumah, waktu kami di dalam rumah, waktu kami bersama dengan teman, atau waktu kami seorang diri, kami merasa aman dan tenang Tuhan. Itulah janji-Mu, sehingga segala ketakutan tidak perlu ada yang kami khawatirkan dan takutkan. Kalau burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, Engkau juga pelihara kami, jaga kami. Kalau singa bisa merasa aman, terlebih lagi kami pasti aman di semua tempat dimanapun kami berada. Kami nikmati pemeliharaan Tuhan. Kami nikmati rasa aman siang dan malam. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat firman-Mu malam ini, dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan nyatakan pembelaan, pertolongan Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan Kuat Teguh Hati.
dan persembahan saudara. Tuhan membalas melipat kali ganda sebagai warta jemaat kita. Ya, hari Sabtu ibadah remaja muda, Minggu kebaktian umum pertama di sini 7.30, ibadah kedua 10.30 di Permata, Selasa doa, Rebo depan kita pendalaman Alkitab. Kita doakan mereka yang kurang sehat, Mama Hendra, Mama Yesaya, ya, Juli Huta Barat, Pak Dana, ya, kemudian Bapak Nilsan yang sedang opname sakit jantung. Kita pakai beli, kita menyatukan iman kita. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat beberapa orang yang kurang sehat. Buat Mama Hendra, biarlah di masa tuanya Tuhan beri perlindungan, penjagaan, tambahkan iman, tambahkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa buat Mama Yesaya, kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat saudara kami, saudari kami Juli Huta Barat, kami berdoa bilur-bilur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Dana Tuhan yang rencananya akan dioperasi mata. Tuhan tolong tim dokter dan peralatannya supaya bisa melihat lebih baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Juga Bapak Mirsan Tuhan yang sedang opname sakit jantung, kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau. Kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan. Dan anak-anak akan pulang hentarkan jauh dekat ke rumah masing-masing. Bisa beristirahat dengan baik. Besok kami bangun untuk bersyukur kembali melakukan aktivitas kami. Berkati Ibu Susan, anak mantu cucu, pekerjaan usaha mereka. Berkati masyarakat di mana kami berbakti. Berkati Pak RT, Pak RW kami, juga Pak Lurah kami, juga Muspika Andir, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri, juga lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia. Berkati Tuhan, mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapak. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.